Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsul khamis wa thalathun. Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruh. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Hadis ini cukup panjang. Ada beberapa poin yang insya Allah kita bahas, tapi kita fokuskan pada ungkapan larangan Rasulullah yang pertama, yakni la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad atau mendengki. Sementara yang lain-lain sebagian sudah kita bahas di dalam hadis-hadis sebelumnya perinciannya. Terkait dengan hasad ini, di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ditegaskan bahwasanya makna la tahasadu maknanya adalah la yahsud ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian satu dengan yang lain itu saling mendengki. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan sifat dengki itu sebetulnya terpusat pada perangai manusia, bahwasanya manusia itu tidak ingin orang lain itu mengunggulinya dalam satu hal di antara banyak hal-hal yang merupakan keutamaan. Jadi asal muasal hasad itu di situ. Sifat manusia tidak ingin ada orang yang mengunggulinya. Sifat dasar ini terbagi menjadi 4 hal. Ada 4 jenis manusia terkait dengan tidak senang diungguli orang lain itu. Kata Ibnu Rajab masih di sini, faminhum may yas'a fi zawali ni'matil mahsud bil baghi 'alaihi bil qawli wal fi'li. Yakni orang yang karena tidak ingin orang lain lebih dari dirinya, dia berupaya untuk menghilangkan nikmat orang yang dia hasati itu. Bil baghi 'alaihi, dengan berlaku aniaya terhadap orang yang dihasati itu. Perilaku aniayanya dengan apa? Bil qawli wal fi'li. Dengan qaul perkataan, bisa juga dengan perbuatan. Intinya bagaimana orang itu nikmatnya hilang. Misalnya orang tengah masyarakat dia dikenal orang dermawan. Terus kita karena nggak senang, kita cela dia. Oh, dia itu dermawan tetapi sekedar pencitraan saja. Dia itu dermawan tapi dia juga terlibat riba. Ungkapan lidah kita ini tujuannya adalah agar dia tidak dianggap dermawan di tengah masyarakat. Nah, level pertama ini ada 2 jenis. Jenis pertama, nggak senang orang dapat nikmat, dan nikmatnya ingin kembali ke dirinya. Jenis kedua, nggak senang orang dapat nikmat, ya bagaimana agar nikmat itu hilang begitu saja. Ini dosa pertama yang terjadi pada sejarah kehidupan manusia. Nabi Adam dengan iblis. Kurang apa iblis itu? Allah jadikan dia itu berada selevel dengan malaikat. Ya, karena ibadahnya, karena ketekunannya dalam berjuang, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketaatan-ketaatan itu menjadikan dirinya merasa lebih tinggi. Setelah itu dia berupaya bagaimana Adam itu tergelincir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia juga ikut terusir, nggak apa-apa, asalkan Adam itu juga merasakan penderitaan yang sama. Kemudian ada jenis yang lain dari manusia. Idza hasada ghairahu lam ya'mal bimuqtadha hasadih. Nggak senang orang lain dapat nikmat, orang lain mengungguli dirinya, tapi dia tidak melakukan amal yang menjadikan orang lain kehilangan nikmat itu.
Walam yabghi 'alal mahsudi biqaulin wala bifi'lin. Dia tidak melakukan penganiayaan kepada orang yang dihasati itu baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi intinya kadang ada manusia lihat kawannya itu dapat nikmat dia nggak senang. Kok dia yang dapat promosi jabatan? Kok dia yang dapat harta dari Allah? Kok dia bertambah lagi anaknya? Oh, mobilnya baru. Nggak senang dia. Tetapi dia nggak melakukan apa-apa. Kalau yang pertama tadi, jenis pertama, dia berupaya agar nikmat yang didapat orang tadi hilang. Kalau ini nggak. Perkataan nggak, perbuatan juga nggak. Cuma nyimpan di dalam hati. Nah, ini ada dua jenis. Pertama, ya, Allah yumkinahu izalatu dzalikal hasad min nafsihi. Dia nggak memungkinkan, sebetulnya sudah ingin menghilangkan perasaan itu tapi nggak bisa. Maka layak samubih, nggak berdosa sifat itu. Tetapi itu hati yang kurang sempurna, perlu diperbaiki. Kemudian level kedua, mayyuhadditsu nafsahu bidzalika ikhtiyaron. Dia memilih itu. Nah, kalau yang kedua ini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini nanti berdosa ataukah tidak. Kemudian yang ketiga, idza hasada lam yatamanna zawala ni'matil mahsud. Kalau dia hasad, orang dapat nikmat dia nggak senang sebetulnya, tapi dia tidak berangan-angan nikmat orang itu hilang. Bal yas'a fiktisabi misli fadailih. Akan tetapi berupaya untuk mendapatkan keutamaan seperti itu. Nah, ini ada dua hal. Pertama, kalau itu keutamaan duniawi, maka sifat seperti ini sebetulnya kurang bagus juga, walaupun nggak berdosa. Seperti misalnya orang-orang ketika melihat Qarun kaya raya, mereka mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Andai kami itu memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Jadi berangan-angan dalam urusan dunia, ini tidak berdosa sebetulnya, tapi tidaklah bagus, ya. La khairah. Tidak ada kebaikan di situ. Adapun kalau itu urusan agama, maka ini adalah hasan. Wa in kanat fadaila diniyah fahuwa hasan. Orang dapat menghafal Quran, kita kok enggak. Dalam hati rasa kita ingin juga. Nah, ini maksud dalam hadis yang la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Salah satunya adalah Allah kasih seseorang itu ilmu, kemudian dia ingin seperti itu. Ini disebut hasad, tapi maknanya adalah ghibtah, yakni keinginan untuk menyerupai orang yang dapat nikmat itu. Kalau untuk urusan akhirat maka tidak mengapa. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis keempat dari manusia itu adalah idza wajada fi nafsihil hasad sa'a fi izalatih. Kalau seseorang itu mendapati dirinya ada penyakit hasad, bersegera mungkin untuk menghilangkannya. Wa fil ihsani ilal mahsudi bi isda'il ihsani ilaih. Kemudian dengan berlaku baik kepada orang yang dia ada rasa hasad itu, dengan cara memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Wa du'ai lahu. Kemudian mendoakan orang yang kita ada rasa hasad itu. Wa nashri fadailih. Kemudian menyebarkan kebaikan orang yang kita ada rasa hasad itu. Dan ini adalah termasuk derajat yang paling utama, ya, bagi seorang manusia. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini 4 jenis manusia terkait hasad. Kalau ada rasa nggak senang dengan nikmat orang lain, maka lakukan upaya untuk menghilangkan itu. Karena kalau tidak, hasad itu ya'kulul hasanat, dia memakan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Hilang itu amal-amal baik itu.
Sementara hati yang baik itu di dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang sahabat yang dari sisi potongan nggak ada potongan, tapi disebut oleh Rasulullah ini ahli surga. Sehingga Abdullah bin Umar itu kemudian menguntit, kemudian ikut bermalam di rumah sahabat tersebut, tidak mendapati amalan yang macam-macam, nggak. Dari sisi ibadah nggak ada banyak. Ketika itu ditanya, apa yang menjadikan Rasul itu mengatakan engkau itu termasuk ahli surga? Maka kata orang tersebut, hatiku tidak ada rasa dengki sedikit pun kepada seorang muslim. Kalau kita lihat sebab hasad itu ada beberapa hal. Yang pertama al-adawah wal baghdha. Ada rasa permusuhan dan marah. Jadi kalau orang sudah memusuhi kita, jangankan kita itu salah, kita itu benar sekalipun itu dianggap salah. Yang kedua ta'azzuz, merasa lebih mulia. Kemudian at-ta'ajjub, heran. Sebagaimana orang-orang sebelum kita mengatakan ma antum illa basyarum mithluna. Ketika ada orang mengaku sebagai nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka heran. Kalian ini orangnya seperti kami juga, manusia juga. Sehingga akhirnya muncul kedengkian menolak kebenaran itu. Sebab berikutnya al-khaufu min fautil maqasid. Takut kalau tujuannya gagal. Ini khususnya orang yang sedang berkompetisi untuk satu tujuan. Menjadi calon bupati. Sementara bupati atau gubernur atau kepala negara itu cuma satu saja. Maka antar calon ini karena ada lawannya, maka bisa jadi khawatir si A itu yang jadi. Maka dia akan bisa muncul rasa hasad ini. Berikutnya hubbur riyasah wa talabul jah. Cinta akan kepemimpinan, menginginkan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Itu membuat orang kadang nggak senang orang lain kelihatan mau menonjol, dia pasti ungkapannya nyeleneh, ya, menuduh yang macam-macam. Padahal ujungnya itu kenapa dirinya tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir itu hubbun nafsi wa syuhhuha bil khair li'ibadillahi ta'ala. Buruknya jiwa. Kemudian dia itu sangat pelit dengan kebaikan. Seolah-olah nikmat Allah itu sedikit. Sehingga ketika orang dapat nikmat, dia merasa seolah-olah mengurangi nikmatnya dirinya. Nah, ada beberapa upaya untuk menghilangkan ini. Kata Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, "I'lam annal hasada minal amradil azimah lil qulub." Ketahuilah bahwasanya dengki itu merupakan penyakit yang sangat besar bagi hati. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Penyakit hati ini tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu dan amal. Pengetahuan itu harus ada, perbuatan juga harus ada. Termasuk amal di sini amal hati, ya. Nah, ilmu yang dimaksud itu apa? Ilmu yang dimaksud adalah anta'rifa tahqiqan. Engkau mengetahui secara hakiki annal hasada dararun alaika. Bahwasanya hasad itu membahayakan diri engkau. Fid dunya wad din. Di dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Wa annahu la darara fihi 'alal mahsud. Dan sesungguhnya kedengkian engkau kepada orang yang engkau dengki itu enggak membahayakan dia. Fid dunya wad din. Dalam urusan dunia dia maupun agama dia. Bal yantafi'u bihi fihima. Tetapi itu justru memberikan manfaat kepada orang tersebut dalam urusan dunia dan agamanya. Ini harus diketahui betul, ditancapkan dalam benak kita. Kita hasad ini merugikan diri sendiri. Rugi secara dunia apa? Kita bisa sakit. Orang sedang tidur enak-enak, nggak tahu kita ini hati sedang panas nih. Nggak bisa tidur.
mikirkan orang, hati nggak bisa tenang. Itu urusan dunia. Urusan agama jelas tadi berdosa tadi. Kalau dia sampai mengucapkan kalimat yang aniaya terhadap yang dihasati, apalagi berbuat, itu jelas musibah agama. Sementara orang yang dihasati, dia nggak tahu-tahu. Yang kedua, dalam urusan agama, ya, ketika kita ucapkan celaan, dia mendapatkan kebaikan kita. Kita mentransfer kebaikan kita kepada dia. Untung 2 kali dia. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Ini di dalam Syarah Al-Arba'in tulisan Atiyah bin Muhammad Salim dijelaskan secara panjang lebar bahwasanya kebencian kepada orang yang dihasati itu kalau kita renungkan, yang dia peroleh kenikmatan itu bukan dari kita. Jadi misalnya ada orang dapat 100 sementara satunya dapat 90. Maka bagi yang dapat 90 saja itu tidak pantas untuk membenci yang dapat 100. Karena yang dapat 100 itu bukan dari nilai kita, yang 90 itu dikurangi kemudian diberikan kepada dia. Tidak begitu. Apakah pemberian nikmat kepada orang lain itu dikarenakan Allah mengambil dari dirimu kemudian diberikan kepada dia? Wal hasid mu'taridun ala qismatillah. Orang hasad itu orang yang dia berpaling menentang pembagian dari Allah Ta'ala. Allah yang membagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi-bagi kehidupan mereka itu. Jadi kalau kita itu merasa benci, itu seolah-olah kita membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bahaya. Yang kedua, Rasulullah katakan wala tanajashu. Tanajasu itu kata para ulama adalah ayyazida fis sil'ah man la yuridu syira'aha. Menambah harga barang yang dia tidak ingin membelinya. Itu tanajus, wala tanajasu. Kalau diartikan jangan saling menipu. Ini biasa kadang penipuan di dalam jual beli. Ada si A dan si B berteman. Si A menjual misalnya satu barang, dia tawarkan kepada si B harganya taruhlah 100.000 rupiah. Kemudian datang si C. C ini temannya si A. Dia katakan, oh saya mau ini harganya 110.000. Padahal maksudnya dia nggak mau juga harga itu. Cuma untuk memanas-manasi si B bahwasanya harga itu murah. Nah seperti ini nggak boleh. Termasuk juga dalam hal pembelian sama saja. Ya, misalnya orang sudah membeli, kemudian kita batalkan, ya, engkau nggak usah beli di sini. Aku punya barang yang lebih baik dengan harga yang sama. Atau kalau barangku seperti ini lebih murah. Ya. Padahal dia sudah terjadi akad pembelian. Maka ini tanajus. Termasuk di dalam hal ini para ulama memasukkan semua jenis tipu daya itu masuk dalam larangan dengan hadis ini. Wa tanajus al-manhi anhu jami'u anwa'il mu'amalat bil ghisyi wa nahwihi. Jadi wala tanajasu itu para ulama kemudian membawa maknanya ke seluruh jenis muamalat yang di situ ada unsur tipu daya dan semisalnya seperti tadlis, ya, menyembunyikan cacat barang. Ini termasuk penipuan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan ketiga, wala tabaghadu, jangan saling memarahi. Ya. Yakni dalam urusan fi ghairillah, marah dalam urusan bukan karena Allah. Bal ala ahwa, tapi marah karena hawa nufus, hawa nafsu. Kalau marah karena Allah itu justru diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin keempat, wala tadabaru, janganlah saling membelakangi. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah melakukan taqatu', memutus silaturahim. Nah, dalam hadis itu dikatakan la yahillu li mu'minin ayyahjura mu'minan fauqa salas. Tidak halal seorang mukmin itu menyatru saudaranya. Menyatru itu memutus silaturahim, tidak berbicara lebih dari 3 hari. Ini termasuk dalam rumah tangga.
Ada suami istri setahun bertengkar nggak bertegur sapa, ini bahaya ini. Kalau sudah lewat 3 hari, maka hendaknya itu salah satu mengucapkan salam. Ini sudah dihitung 3 hari. Sudah ucapkan aja salam, assalamualaikum. Ya, kalau dijawab ya alhamdulillah, berarti sudah selesai masalahnya. Kalau tidak dijawab, berarti yang tidak menjawab itu mendapatkan dosanya. Poin kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan engkau menjual atau membeli di atas pembelian sebagian yang lain. Kalau para fuqaha kecuali Hanafiyah itu ini berlaku untuk muslim maupun non-muslim. Kecuali yang menjual tadi mengizinkan, maka tidak mengapa. Kemudian Rasulullah tegaskan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lain. Jangan karena perbedaan pendapat sedikit saling mencaci, saling mencela, saling menzalimi. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh dia itu menzalimi, tidak boleh menghina, merendahkan, wala yakdzibuhu. Tidak boleh mendustai, wala yahkiruhu, tidak boleh menghinakannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Dia isyaratkan kepada hatinya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkirahu akhahul muslim. Ya, seseorang itu mendapatkan keburukan sesuai dengan penghinaannya tadi kepada saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu haram atau terjaga damuhu, darahnya, wa maluhu wa irduhu, hartanya dan kemuliaannya.